Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Asy-Syifa Villa Dagotol yang dirahmati Allah. Apa kabar? Masya Allah, ini aura-aura orang-orang yang sudah merdeka. Ini aminnya kenapa jadi agak kurang? Merdeka atau belum? Oh. Merdeka atau mati? Ini bukan pertanyaan. Ya, kita kan merdeka atau mati. Ya, gitu, itu semboyan. Kalau nggak merdeka, nggak akan mungkin mau. Pokoknya kalau nggak merdeka tidak akan memberikan kepada penjajah, kan begitu. Merdeka atau mati. Ya. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang mulia ini kita diizinkan untuk berkumpul, bersua, berjumpa, dan insya Allah sama-sama dalam kondisi yang sangat bahagia sebab kita memperingati 80 tahun Indonesia, negeri kita tercinta, merdeka. Tentu ini rahmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza, di Palestina, saat ini masih terjajah. Kita lihat bagaimana kondisi kalau secara duniawinya ya, ibu-ibu ya, rumahnya hancur, kehilangan keluarga, makan susah, ketika ada bantuan berebut, kelaparan di mana-mana, tidak bisa menikmati segala yang biasa dinikmati oleh orang-orang yang merdeka. Nah, kita ini Masya Allah, tadi sarapan masih enak. Alhamdulillah, makan masih enak. Minum teh manis rasa pahit apa asem? Nah, itu berarti masih sehat. Ya, itu sudah sesuatu yang man asbaha minkum, kata Nabi SAW. Barang siapa di antara kalian itu yang berpagi hari, lalu dia dapati aminan, dia itu mendapatkan rasa aman. Rasa aman fi syirbi, di rumahnya itu aman gitu. Kita bangun pagi ada rasa takut nggak tadi? Bom mau datang, rudal mau ada, penjajah akan masuk. Aman kan? Aman. Ya, bangun pagi aman, bangun nyaman langsung ambil air wudhu, sholat tahajud juga nikmat, gitu kan? Ya. Terus mu'afan fi jasadi, badan kita sehat. Ya, ini sehat ya kan, nggak ada yang kena peluru, nggak ada yang kena gas nuklir, nggak ada. Itu ya. Semua masih mu'afan, sehat, badan kita ini sehat, masih bisa jalan ke masjid itu sehat, dari rumah jalan ke masjid itu sehat. Aman, sehat. Wajadakuta yaumih. Dia punya makanan untuk hari itu, dia punya. Kira-kira yang di sini punya nggak makanan untuk hari ini? Alhamdulillah. Wah, kalau saya mah bukan cuma hari ini, setahun ke depan punya. Wah, itu apalagi kalau setahun ke depan. Ya. Ini pemirsa yang di rumah. Kalau kita itu dapati di mana tempat kita tinggal itu kita rasa aman dari segala macam keburukan, serangan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita ini masih mendapati badan kita ini sehat. Kalaupun sakit masih ada upaya untuk mengobatinya. Ya. Tidak seperti sahabat kita yang ada di Gaza saat ini, rumah sakit dibom. Ya. Obat-obatan dibom, tidak punya apapun yang bisa mengobati mereka. Kita masih dapat itu. Yang ketiga, masih punya makanan di rumah. Maka Nabi SAW mengatakan faka'annama hizat lahud dunya. Maka seolah-olah orang yang seperti ini dia sudah diberikan dunia seisinya. Coba bayangkan. Tuh, karena kadang-kadang kita ini banyak yang kufur nikmat.
Sudah diberikan banyak kebaikan oleh Allah, ada aja. Kadang-kadang makanan cukup tapi di hatinya masih ngeluh. Ya Allah, coba saya punya restoran 20. Tuh maunya minta restoran 20. Orang dia makanan aja sudah ada. Ya, kalau makanan sudah nikmat, sudahlah nikmati itu dulu. Banyak orang ini dia tidak bisa merasakan nikmat sebab karena ketika Allah berikan nikmat yang ada di otak dan hatinya bukan menikmati nikmat yang ada, tapi yang ada di otak dan hatinya melanglang buana, membayangkan yang lain-lain yang dia tidak punya. Sehingga itu jadi tidak terasa nikmat. Udah makan pakai tahu tempe, itu kan sudah enak. Tapi mikirnya, aduh enak banget orang itu ya makan pakai ayam goreng. Gitu loh. Jadi begitu nanti dia makan ayam goreng, enak banget ya kalau dia makan pakai daging. Kalau makan pakai daging enak banget ya kalau orang itu makan pakai daging di pinggir kali. Tapi kalinya ada di Istanbul, Turki. Itu kan jadi masalah. Ya Allah, kadang-kadang manusia begitu. Maka yang penting bagi kita kalau dilihat dari hati yang dilihat dari hadis yang tadi disebutkan, bagaimana orang itu kaya atau tidak, merdeka atau tidak, bukan hanya sekedar dari suasananya tetapi dari hatinya. Kalau hatinya ini mampu untuk dia manage, dia atur, maka inilah dia sebuah kemerdekaan. Sebab hati-hati dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan di mana ada satu kampung yang diberikan kenikmatan. Semuanya serba siap, serba ada. Ya, mau apapun ada. Fakafarat, tapi orang yang ada di kampung itu kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Dikasih nikmat, ada nikmatnya bukan tidak ada, tapi dia dengan nikmat itu selalu aja ada yang dikeluhkan. Dengan nikmat itu tidak mampu untuk bisa memaksimalkan. Dengan nikmat itu dia tidak bisa untuk menjadi orang yang betul-betul bersyukur terhadap nikmat itu. Sehingga apa? Dirubah oleh Allah itu menjadi azab. Na'udzubillah. Nah ini penting buat kita. Karena kadang-kadang kan kita ini kelemahannya di situ. Nikmatnya bukan tidak ada. Nikmatnya ada tapi bersyukurnya yang kurang. Dia naik sepeda ngelihat orang sebelah naik motor. Kira-kira gimana? Enak banget ya naik motor. Kalau dia naik motor sebelah naik mobil kira-kira gimana? Ya Allah kalau naik mobil gak kehujanan, gak kepanasan. Kalau dia naik mobil sebelahnya apa naik? Mobil yang lebih bagus tuh kan lihatnya. Tuh. Ya Allah. Ya itu masalahnya. Coba kalau dia ngelihatnya ke sebelah yang sini. Dia naik sepeda ya kasihan yang jalan kaki gitu. Saya alhamdulillah sudah ini. Udah gak usah ngeliat yang sini. Begitu dia naik motor alhamdulillah saya bisa tinggal ngegas yang naik sepedaan. Ya. Yang jalan kaki juga begitu. Gak usah ngeliat yang kesana ngeliat yang. Ya Allah alhamdulillah saya masih punya kaki. Ini kaki masih bisa dipakai jalan mau kemanapun masih bisa. Alhamdulillah. Banyak orang yang cuma mau jalan aja susah. Itu orang tuh kalau semuanya hidup isinya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Merdeka dia. Itulah hakikat merdeka. Tapi kalau ada orang yang dia dalam hidupnya itu senantiasa terkekang oleh kekurangan. Ya. Memang sudah merdeka tapi dia selalu merasa kenapa saya masih begini, kenapa ini begini. Melihat apapun pokoknya yang ada kurang berarti dia masih terjajah. Walaupun yang menjajah bukan penjajah. Seperti dulu Indonesia dijajah oleh Portugis, ganti Belanda, ganti Inggris, ganti Belanda. Mungkin bukan itu. Ganti Jepang mungkin bukan itu. Tapi dia dijajah oleh nafsunya sendiri. Ada dalam beberapa asar disebutkan ketika Nabi SAW pulang dari perang Badar. Nabi menyampaikan kan, kami pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang kecil, ngelawan musuh itu kecil. Tetapi jihad yang besar ternyata adalah melawan hawa nafsu. Maka alangkah banyak orang yang dia itu merdeka secara fisik tapi terjajah secara hati dan mental.
Tetapi sebaliknya kita lihat sahabat-sahabat kita mungkin di Gaza dan Palestina dalam kondisi terjajah secara fisik, kadang senyuman lebar di wajah mereka. Kalau kita lihat bagaimana dulu di masa Nabi SAW, di masa para sahabat, ketika kita mau melihat bagaimana kisah-kisah bentuk apa hakikat kemerdekaan. Ada kisah yang masyhur, Ibu. Apa yang masyhur itu? Kisah tentang Bilal bin Rabah. Ketika beliau itu jadi budak, berarti kan terjajah tuh secara fisik ya, jadi budak. Ketika jadi budak mendengar ada orang di Mekah yang menerima wahyu. Lalu menyampaikan tentang nilai-nilai kebaikan, ketauhidan. Ini Bilal langsung mendatangi orang yang dimaksud dan langsung mengucapkan syahadat. Bilal masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu masuk ke dalam Islam, merdeka jiwanya. Dipanggil oleh tuannya, Umayyah bin Khalaf. Kamu masuk Islam ya? Kamu jadi pengikut Muhammad ya? Dijawab dengan penuh patriotisme kepahlawanan. Iya, gak ada takut-takut. Gak ada. Mau coba belok kanan belok. Iya, saya masuk. Langsung disiksa, dicambuk, ditarik oleh kuda, ya. Lalu ditarik oleh kuda itu diambil bajunya, ditarik, bayangkan Bu, kepalanya sampai habis. Ini pasir ini di sini. Ya, terus dicambuk bukan cuma sekedar dicambuk, pakai cambuk yang ujungnya itu ada silet, ada sampai berdarah. Tapi ketika dicambuk, apa ucapan beliau yang paling masyhur kan? Ahadun ahad, ahadun ahad. Allah, Allah. Yang Maha Esa, Allah. Sambil senyum. Orang-orang kafir Quraisy kala itu ngelihat ini sihir Muhammad. Kata mereka begitu. Tapi apakah itu sihir? Bukan. Justru Islam ini di awal kedatangannya sudah menyampaikan bahwa kemerdekaan hakiki dari seorang hamba itu adalah ketika dia mampu untuk memerdekakan dirinya dari segala macam bentuk penghambaan duniawi. Ini Bilal tidak lagi tersekat dan terjajah oleh segala apa yang ada di sekitarnya. Betul-betul merasa bahwa semuanya dari Allah dan untuk Allah. Masya Allah. Ya, kita kadang-kadang cuman sakit gigi, ini mohon maaf. Cuman sakit gigi aja senut, aduh ya Allah, ini kan buat ngaji, gitu. Ya, tuh, ya, baru sakit kepala, ya Allah, kan saya mau pengajian, nah, ada begitu. Tapi ini Bilal di tengah segala apa yang dideritanya, dicambuk, ditendang, ditarik, di kalimat yang keluar, ahadun ahad, ahadun ahad. Nah kalau untuk ibu-ibu itu ada Sumayyah namanya, ibunda dari Ammar ibn Yasir. Ya, ketika masuk ke dalam Islam oleh tuannya itu dicambuk. Dicambuk kan, ditusuk. Pakai ujung tombak, kakinya ditusuk. Ya, pahanya ditusuk, perutnya kala itu juga ditusuk. Belum meninggal-meninggal. Disiksa lagi, dikulitin, diambil kulitnya. Tarik. Ya. Disuruh balik ke agama nenek moyangnya, enggak mau. Akhirnya dipanasin baju besi sampai merah itu, terus dipakaikan. Plus langsung itu. Seluruh dagingnya melepuh, terlihat tulang-tulangnya. Tapi kala itu beliau meninggal dengan kalimat Allah dan menutup akhir hidupnya dengan senyuman. Senyum. Sampai bingung orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah. Apa gerangan ini? Kalau kita tidak bingung, kenapa kita tidak bingung? Sebab kita tahu yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum seperti itu bukan karena dunia yang mereka punya, tapi karena hati mereka, iman mereka, sehingga kenikmatan itu enggak akan bisa lepas dari hidup mereka. Sebab di hatinya ada iman. Maka orang yang di hatinya itu ada iman, dan iman dengan sebenar-benar iman, maka dia akan menjadi orang merdeka. Dan ketika menjadi orang merdeka itu dia akan nikmat menjalani kehidupan ini. Gak ada yang membuat dia susah, itu tidak ada. Sebab dia yakin seyakin-yakinnya semua yang mengatur ini adalah Allah.
Kita juga begitu. Kalau kita merasa diri ini dalam aktivitas ada sedih, ada susah. Pernah nggak sedih, Bu? Pernah susah? Pernah, alhamdulillah. Berarti masih manusia, nggak apa-apa. Namanya manusia itu kan salah satu yang dibekali rasa. Tapi penting buat kita untuk menyadari bahwa rasa bukan untuk diikuti. Nafsu bukan untuk dijadikan sebagai tuan. Tetapi itu penting untuk kita tahu bahwa ini adalah bahagian dari fitrah kita sebagai manusia. Setelah itu kita tundukkan agar dia tunduk kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat kemerdekaan. Pernah ada seorang yang diutus untuk berjumpa dengan jenderalnya Persia namanya Rustum. Ini jenderal kalau udah datang perang, ini udah semua tempat pasti akan ditaklukkan. Kaum muslimin kala itu akan berhadapan dengan dia di perang namanya Qadisiyah. Kaum muslimin melawan Persia. Kala itu diutus pasukan paling belakang oleh pemimpin kaum muslimin. Ya, yang tukang beres-beresin kalau ada yang ketinggalan. Pasukan udah jalan di depan, dia di belakang, Bu. Pakai keledai, kalau pakai kuda juga kuda-kuda yang udah tua lah gitu. Ya, bukan buat kuda perang, Wah. Kalau ada yang ketinggalan diambilin, kalau ada yang ketinggalan. Diutus suruh ketemu jenderal. Begitu ketemu dengan jenderal, jenderal ini bikin satu jebakan lah supaya dia takluk. Jalan menuju ke tempat singgasana jenderal kasih emas. Supaya dia begitu ngeliat, banyak emas nih, musuh kita orang kaya. Biar dia takut, biar dia getar hatinya. Pasukan kita kasih yang jumlah besar. Begitu dia lihat, biar dia sampaikan pada pimpinannya. Musuh kita ini bukan sembarangan. Nah, begitu utusan ini namanya Riba' ibn Amir. Lagi jalan dengan kudanya yang sudah gontai biasalah. Karena bukan kuda perang tuh. Lalu dengan tongkat. Ya. Begitu jalan masuk. Di kanan kiri pasukan besar, santai aja. Terus begitu jalan di tengah jalan ada emas, digeser sama tongkatnya. Ini mengotori jalan kudaku. Gitu. Begitu sampai, ya, pokoknya panjang lah pertanyaannya, tapi intinya satu yang dia tanyakan oleh Jenderal Rustum ini tanya. Kamu ini dari jauh-jauh dari Arab mau datang ke sini modal beginian doang. Mau ngapain kamu ke sini? Kamu udah lihat tuh pasukan saya yang begitu besar, harta saya yang begitu banyak. Kamu datang dengan modal seperti mau perang lawan saya. Apa yang membuat kamu kemari? Jawabannya dengan santai. Saya datang kemari untuk membebaskan manusia. Dari penghambaan kepada sesama manusia menuju kepada penghambaan kepada Allah semata. Gitu, luar biasa. Ya. Jadi enggak silau dengan dunia yang sudah emas kanan kiri, tapi juga enggak takut dengan kayaknya pasukan main. Enggak, saya punya yang lebih dari ini. Siapa? Allah. Dan saya kesini bukan mau caplok negaramu, bukan mau ambil kekayaanmu. Saya hanya ingin membebaskan. Ya, kaum muslimin datang ke sini hanya ingin membebaskan kalian supaya tidak menyembah manusia dan tidak takut dengan dunia. Dan hanya menghambakan diri kepada Allah. Supaya kalian merasakan kenikmatan yang kami rasakan. Supaya kalian bahagia seperti rasa yang kami rasakan. Bahagia seperti bahagia kami. Pulang. Ya, apa yang dikatakan Rustum, kalian besok akan menghadapi pasukan yang tak akan pernah terkalahkan hanya dengan dunia. Itu. Maka penting buat kita ini untuk memahami hakikat kemerdekaan. Kemerdekaan adalah jiwa yang tidak terkungkung dengan dunia. Kemerdekaan adalah jiwa yang selalu rindu dengan Rabb-Nya. Orang yang merdeka ketika mata ini bangun di jam 3 malam, menikmati wudhu yang dikerjakan, lalu bersimpu di hadapan Rabb-Nya dalam sujudnya untuk menyampaikan segala yang diharapkan. Itu merdeka. Kenikmatan ketika dia memiliki berbagi dengan sesama, membantu yang lain, itu merdeka. Berpikir bagaimana bangsanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya minimal merasakan kebahagiaan, bukan hanya sekedar untuk dirinya. Itulah dia yang disebut dengan merdeka. Bukan hanya sekedar mencari untuk pribadi dirinya, tetapi untuk kebahagiaan bersama.
Bukan hanya sekedar untuk mencari dunianya, tapi juga untuk akhiratnya. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada, dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita ini sudah merdeka berapa tahun? 80 tahun. Di sini ada yang 80 tahun usianya? Ada yang 80 tahun? Oh iya, ibu 80 tahun. Berarti ibu lahir pas kemerdekaan ya Bu ya? Iya, pas proklamasi ibu lahir. Kalau secara fisik sudah tua. Tetapi kalau bangsa mungkin 80 tahun ini harusnya menjadi bangsa yang dewasa. Ya. Bangsa dewasa bukan dari namanya. Bangsa dewasa bukan hanya sekedar dari lokasinya, tapi bangsa yang dewasa itu dari warganya, dari rakyatnya. Maka kalau ditanya bagaimana bangsa ini bisa dewasa, bangsa ini bisa maju, bangsa ini bisa besar, itu dilihat dari rakyatnya. Kita jangan lihat sekedar pada sebahagian dan sekelompok orang, enggak. Kita lihat dari diri kita. Ya, bagaimana dulu para pahlawan kita berjibaku dari awal, betul-betul menghiasi kemerdekaan ini dengan syukur yang luar biasa. Dan syukurnya itu bukan hanya sekedar bersyukur untuk dirinya, tapi atau bersyukur bukan hanya sekedar dengan hal-hal yang sifatnya biasa. Bahkan mereka berkorban dengan jiwa dan raganya. Ya, makanya kan 17 Agustus tuh, kita itu perlu berbahagia dan berbangga. Pemirsa yang dirahmati Allah. Sebab negara kita itu merdeka bukan pemberian. Negara kita itu merdeka bukan hadiah. Negara kita itu merdeka atas berkat rahmat Allah. Disertai dengan ikhtiar dan perjuangan para pahlawan kita. Darah tertumpah di sini. Maka kalau kita bicara tentang Palestina dan bagaimana perjuangan rakyat Palestina, mirip kita karena kita punya DNA yang sama, punya pengalaman yang sama. Walau mungkin bukan saat ini kita yang tertumpah darah, tapi mungkin ayah ibu kita, kakek nenek kita, buyut kita yang mempertahankan setiap jengkal tanah ini dengan darah mereka. Nyawa banyak menjadi syuhada. Tetapi kalau kita sekarang bukan berarti kita tidak punya kesempatan lagi untuk mempertahankan. Enggak, tetap. Bagaimana kita mampu untuk menjaga amanah kemerdekaan. Imam Ghazali dalam tulisan beliau mengatakan bahwa memakmurkan negara dan menjaga kebaikan di antara rakyat yang ada itu min a'dhamil amanah. Di antara amanah yang paling besar dan amanah yang paling mulia itu adalah menjaga negara ini dengan baik. Ya. Menjaga negara bukan hanya sekedar tugas para rakyat, bukan juga sekedar tugas para pemimpin, tugas semuanya. Ibu-ibu ketika bangun pagi berdoa, ya Allah, semoga keluarga hamba hari ini kau berikan penjagaan. Suami hamba yang berangkat bekerja kau beri kemudahan, anak hamba yang menuntut ilmu kau beri keberkahan. Amin. Itu sudah mengisi kemerdekaan. Sebab rumah itu adalah pilar dari negara. Ibu masak. Ya kan? Habis masak dimakan untuk sarapan untuk keluarga yang ada di rumah sebelum berangkat pergi menuju tempat kerja. Belum berangkat pergi untuk sekolah, mereka pergi dan mereka akan mengukir prestasi untuk tempat mereka berada. Itu hasil dari makanan yang dimasak oleh ibu-ibu. Itu pun bahagian daripada mengisi kemerdekaan. Makanya kalau lagi masak, ya, terus tetangga tanya, ngapain Bu? Mengisi kemerdekaan. Amanah menjaga. Ya. Ibu jaga supaya tidak dirusak ini negara, jangan rongrong suami. Itu upaya menjaga kemerdekaan. Karena banyak orang-orang yang ternyata korupsi, itu sebabnya karena istri. Bukan yang di sini, kalau di sini mah nggak ada, di sini mah soleha. Ya. Jangan sampai suami pulang langsung cemberut aja.
Kenapa mah? Enggak. Lah kok enggaknya begitu? Enggak, cuma mau ngasih tahu. Ngasih tahu apa? Itu tetangga rumahnya udah tingkat 3. Tetangga kanan itu, tetangga kiri mobil baru. Wah, itu kan suami jadi rasanya, aduh gimana caranya ya. Akhirnya begitu berangkat ke kantor, nih daripada ditanyain rumah tetangga, udah naik tingkat mobil baru, saya belum, masih begitu-begitu aja. Udah akhirnya apa? Ada kesempatan untuk, kayaknya bagus nih buat dikorupsi. Itu kan jadi masalah. Ngeri udah biarin lah. Ya udah biarin. Bilang sama suami kita, Pak, waktu mau keluar kerja itu, pokoknya mama gak ridho. Kalau papa bawa masuk harta ke rumah kita ini udah sedikit haram lagi, gak mau. Mama maunya banyak halal. Wah gitu loh. Wow. Ya, udah sedikit haram. Daripada sedikit haram lebih baik banyak halal gitu. Ya kan? Nah itu. Itu diantara kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan karena amanah untuk menjaga kemerdekaan ini amanah kita bersama. Kalau ada orang yang di dalam, jadi begini Bu, orang itu akan naik. Tingkatnya kalau dia masih memikirkan dirinya sendiri, berarti dia masih menjadi manusia di kelas itu, mikirkan dirinya sendiri. Cuman gimana saya. Ah itu berarti bawah. Atasnya gimana keluarga saya. Tuh, nah ya paling naik dikit. Tapi kalau sudah gimana orang lain. Mau kelas yang lebih besar, gimana bangsa. Gimana umat ini yang difikirkan udah nggak keburu lagi mau mikirin dirinya. Sebab yang difikirkan adalah gimana bangsa dan negara ini. Gimana umat ini, gimana. Wah itu berarti wah Masya Allah udah tinggi. Walaupun tetap kita memikirkan untuk sesuatu yang besar, yang kita kerjakan sesuatu yang kita mampu. Jangan kita tidak napak bumi. Jangan sampai nanti ada teman kita ngelihat kita di pojokan gitu, ditanya lagi ngapain Bu? Saya lagi mikirin peradaban dunia ini bagaimana supaya, aduh kejauhan Bu, kejauhan. Ya pikirin aja apa yang kita bisa. Ya, bisanya kita apa? Bisanya kita didik anak dulu. Tapi tujuannya bukan hanya sekedar nanti anak ini kalau gede kaya jadi orang pintar biar nama saya. Enggak, jangan saya udah. Udah anak ini besar bermanfaat buat umat. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Harmoni Indonesia, Garuda TV dimanapun Anda berada dan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Asy-Syifa Villa Dagotol yang dirahmati Allah. Kita sampai pada sesi tanya jawab. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di masjid tercinta ini. Merdeka! Masya Allah, semangat kemerdekaan 80 tahun Indonesia merdeka. Tentu pertanyaan akan seputar tentang kemerdekaan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bibi Kartika dari Masjid Taklim Asy-Syifa. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat secara bebas, merdeka dan bertanggung jawab? Demikian, makasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus. Bagaimana kita ini menyampaikan pendapat? Karena memang di antara tanda seseorang itu merdeka adalah kebebasan berpendapat. Ya, kalau orang terbungkam, ya itu berarti nggak merdeka. Ya, diem aja, jangan, nah itu nggak merdeka. Ya, maka Nabi SAW menyampaikan kan, man ra'a minkum munkaran, kalau di antara kalian itu melihat kemungkaran, fal yughayyirhu, maka wajib bagi dia untuk merubahnya. Harus bertindak. Kalau bisa bertindak dengan tangannya, maka tindak dengan tangan, artinya dengan kekuasaan. Tapi kalau dengan kekuasaan, gak punya kekuasaan Ustadz, saya rakyat jelata. Kalau rakyat jelata bukan berarti tidak akhirnya terbebas untuk, enggak. Kalau ada kemungkaran dia tetap dengan apa? Fabilisanihi, maka dengan lisannya. Nah ini lisan bahagian daripada berpendapat. Ngomong yang baik, ini salah, ini benar, ini kurang tepat ini. Nah yang ketiga lisan juga gak bisa, ya sudah berarti jangan lupa doa. Bukan berarti lisan gak boleh. Lisan gak bisa, atau mungkin boleh tapi gak didengar. Mau nulis di media sosial follower cuma 3.
Yang denger dia, itu 3 juga, suami 1, anak 2. Nggak usah pakai di media sosial. Panggil aja di meja makan, mama mau berpendapat. Silahkan. Ya, nggak bisa kan misalkan, ya udah nggak bisa. Kalau begitu di sepertiga malam kita, di sujud kita, di doa saat-saat mustajabah kita, doakan. Sebab itu bahagian daripada penyampaian pendapat kita, tapi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi prinsipnya apa? Negara merdeka harus ada kebebasan berpendapat. Yang kedua, jangan salah, tapi kebebasan ini bukan kebebasan mutlak. Sebab kebebasan kita ada dibatasi oleh kebebasan yang lain. Jangan kita setel TV gede-gede. Ya. Terus 1 RT denger semuanya. Begitu didatengin, Pak, Bu, ini suaranya sampai ke rumah saya. Terserah TV-TV saya. Nggak boleh begitu. Nggak ada kalimat sebab kita terbatasi dengan kebebasan orang lain juga. Dia bebas untuk bisa menikmati suasana yang ada di sekitarnya. Nggak bisa begitu. Kalau itu berarti ada pemaksaan. Sehingga kalau kita ingin berpendapat, kita akan juga tidak sebebas-bebasnya berpendapat. Pokoknya menurut saya nggak bisa begitu. Tentu pembatasan ini 1, tolong kalau berpendapat memang punya kapasitasnya. Kalau nggak punya kapasitasnya, ya jangan. Ini dia nggak punya kapasitas ilmu tentang agama misalkan. Tiba-tiba ngomong masalah agama, yang ada pasti akan keliru. Atau tidak punya kapasitas tentang ini, biarkan yang punya kapasitas. Kalau kita nggak punya kapasitas, nah ketika nanti ada yang salah dalam menggoreng tempe, saya jagonya. Begitu ibu bilang. Jangan begitu menggoreng tempe. Menurut pendapat saya, itu boleh berpendapat sebab memang sudah ahlinya. Ketika ditanya apa alasan ibu kok bisa berpendapat begitu, saya sudah 3.500 kali. Ya. Saya sudah 3.500 kali menggoreng tempe. Sehingga saya punya kapasitas. Sehingga kalau ingin menyampaikan sesuatu, pastikan punya kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas, jangan. Ya, itu penting. Jadi kalau kita ingin memberikan pendapat itu, masuk berikutnya. Selain kita punya kapasitas, kita bertanggung jawab. Karena kadang-kadang ada pendapat yang pendapat itu menghasilkan kebaikan. Tetapi ada pendapat yang dia itu kalau diutarakan akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan maksiat, akan menimbulkan keributan. Maka bagaimana caranya supaya pendapat itu disampaikan dengan cara yang bijak? Ya, ini mau menyampaikan pendapat ke orang, tapi malah justru memprovokasi orang lain, gak bisa. Ini kita mau menyampaikan pada Pak RT, tapi kita ngomongnya ke tetangga kita. Tahu gak Pak RT kita sekarang? Itu namanya bukan pendapat. Itu namanya gibah. Ya, jangan. Kalau memang begitu ya gimana caranya? Gak bisa Ustaz, saya meraya jelata, gimana ketemu Pak RT? Tadi berarti masuk yang terakhir. Apa yang terakhir? Doa, tolong doa, jangan pernah lepas. Kita minta kepada Allah dalam setiap doa terbaik kita ini. Pendapat kita sampaikan, ya Allah kenapa ya Allah? Ini kenapa beras ya Allah beras? Gitu. Ya, kenapa ini garam, kenapa ini gula, kenapa? Kan urusan kita di situ. Ya Allah kenapa ini? Begitu. Ya kalau yang jauh-jauh nggak usah didoain kalau kita. Ya Allah ada pulau terluar di negara ini. Itu mah bukan urusan kita. Ya, yang kita mampu. Ya, tapi kalau kita punya kapasitas di situ, memang di sini ahli pertahanan, yang memang di sini ahli teritorial, iya bagus itu. Ya, disampaikan. Tapi kalau tidak terakhir, jangan dikira ini kadang-kadang orang mengiranya ini sesuatu yang cuma doa. Enggak, doa bukan cuman. Doa itu yang utama sebab kita mengadu kepada sang pemilik alam jagat raya. Alangkah banyak bumi ini berputar, berganti. Allah berikan kebaikan sebab karena doa. Termasuk dalam pembukaan undang-undang kita ada tulisan atas berkat rahmat Allah. Itu kan isyarat tentang doa. Begitu ya Bu ya? Baik, sekarang pertanyaan yang kedua. Ya silakan Ibu. Baik, terima kasih Ustadz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eni Cahyawati dari Majelis Taklim Azhar Villa Dakotol. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana kita khususnya kaum para ibu ini memaknai kemerdekaan kita apabila dilihat dari sudut pandang agama. Demikian saja, jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita ini sebagai kaum ibu untuk bisa memaknai ketika kita ingin mengisi kemerdekaan? Kaum ibu adalah kaum yang terkuat. Ya, makanya ada the power of mama. Itu kaum terkuat. Ya. Saking kuatnya kalau mau belok kanan sennya. Ya, itu membuktikan saking kuat. Enggak ya. Maksud saya begini, jangan sepelekan. Posisi kita sebagai ibu itu jangan disepelekan. Wah ini banyak sekali di dalam Islam itu yang menyampaikan tentang kedudukan seorang ibu. Bahwa dia adalah tiang negara. Wah berarti namanya udah tiang negara itu. Ya, kalau di dalam istilah tarbiyah nanti ada istilah madrasatul ula, madrasah pertama untuk semua generasi bangsa. Jadi semua ada di ibu. Sehingga peran ibu itu peran yang sangat besar ya, punya peran andil yang tidak kecil di dalam agama ataupun di dalam kemerdekaan bangsa atau sebuah bangsa. Ya. Oleh sebab itu kita mencoba untuk melihat bagaimana dulu para sahabiyah ketika beliau-beliau radhiyallahu anhunna itu menghiasi segala kemajuan peradaban yang ada di Madinah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, apa yang dilakukan oleh para sahabiyah? Kalau kita melihat dari Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah itu menjadi guru buat keluarga, guru buat umat. Jadi jadilah ibu yang memiliki kapasitas intelektual yang cemerlang. Imam Bukhari rahimahullah yang kita kenal dan tidak ada mungkin dari kita seorang muslim yang gak pernah dengar namanya. Kalau kita lihat bagaimana beliau bisa seperti itu, ternyata memang bukan hanya sekedar karena beliaunya bukan, tapi karena beliau punya ibu yang sabar. Ketika lahir ayahnya sudah meninggal. Lalu dibesarkan oleh sang ibu, ada beberapa riwayat menyebutkan beliau sempat buta. Di masa anak-anaknya itu. Ketika disekolahkan kebayang ya, bagaimana buta sekolah kan pasti pulang, namanya anak-anak lagi, nggak buta aja pulang kadang-kadang nangis. Apalagi ini sekolah belum ada SLB apa semua bareng-bareng dengan yang lain nangis. Ibunya yang sabar, nah kamu calon orang besar, kamu akhirnya betul. Coba kalau tidak sabar seperti itu kira-kira bagaimana? Siapa yang rugi? Yang rugi siapa kalau ibunya nggak sabar? Yang rugi siapa? Siapa yang rugi? Anaknya nggak rugi, orang nggak sekolah. Misalkan waktu nangis sekolah itu Imam Bukhari, udah kamu nggak usah sekolah aja, bantuin ibu cuci piring. Kira-kira yang rugi siapa? Ibunya nggak rugi, ada yang bantuin cuci piring. Anaknya nggak rugi, orang nggak sekolah. Siapa yang rugi? Yang rugi kita umat Islam. Nggak punya ulama besar yang bernama Imam Bukhari. Maka orang kalau mau berterima kasih ke siapa sekarang? Salah satunya setelah Allah kita bersyukur atas nikmat itu kepada sang ibu juga. Karena sudah mendidik. Alangkah banyak nanti umat dan bangsa ini akan berterima kasih kepada ibu-ibu. Sebab dengan sabar mendidik yang ada di rumah. Dengan bijak mendidik yang ada di rumah. Ketika mereka berjuang di luar, suami, anak dengan segala macam perhelatannya pulang ke rumah sejuk, dingin, tenang, punya charger lagi, keluar kembali untuk bisa memberikan manfaat. Karena ibu. Gitu ya Bu ya? Itu kurang lebih singkatnya. Terakhir silakan, ada yang bertanya? Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ambar. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimanakah cara kita untuk memerdekakan diri dari rasa
minta dipahami, baik di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik. Bagaimana ini Ustadz? Saya ingin memerdekakan diri dari sebuah egoisme, bahasanya kurang lebih begitu ya Bu ya. Untuk bisa dipahami. Gitu. Ini bagus Bu, berarti kita udah merasa. Karena kita tadi sudah membahas ya, bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kemerdekaan dari penjajahan fisik, tapi merdeka dari penjajahan nafsu. Di antara nafsu buruk itu kan egoisme seseorang. Kalau bahasa Arabnya itu ananiyah. Pokoknya saya. Nah, itu nggak baik. Ya. Sebab kita itu hidup bersosial. Masyarakat itu nggak ada yang sendirian. Maka dia akan bermuamalah dengan fulan. Manusia terbaik adalah manusia yang mampu untuk bisa bermuamalah dengan baik dengan siapapun. Makanya ilmu komunikasi itu menjadi penting. Oleh sebab itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam pertama adalah tentang al-asma, nama. Nama disebutkan itu maknanya adalah terucap. Kalau terucap itu berarti menunjukkan tentang komunikasi. Kalau ada nih Bu, orang yang di benak kita nih, kalau kita lagi ketemu dengan dia, ngomongnya enak, komunikasinya bagus, datang baru pertama ketemu udah langsung kebayang senyumnya, nggak memberatkan, pokoknya kalau ada apa-apa ingat dia itu enak, berarti itulah dia manusia baik. Ya, manusia baik. Tapi kalau udah kita, aduh ini kalau udah mau ketemu sama dia, ada orang mau ketemu sama orang itu udah istighfar aja, astagfirullah. Doa terus, ya Allah, lindungi hamba dari segala macam keburukan. Aduh, begitu ketemu dengan, itu berarti. Ya. Oleh sebab itu semangatnya, kalau kita ingin menjadi orang, semangat kita adalah semangat untuk kita, ya Allah jadikan hamba orang yang baik. Mudahkan hamba untuk bisa memahami orang lain. Bagaimana cara memahami orang lain? Kalau di dalam istilah itu ada istilah untuk bisa menjadi mir'at, menjadi cermin bahasanya. Ya, kita mencoba untuk merasakan dia. Jangan begitu ada orang datang ngadu, saya begini. Cuman begitu aja. Nah, itu orang gitu kan. Oh iya ya sakit ya. Ya memang begitu. Tapi nanti baru terus. Kita mencoba untuk menyelami menjadi dia. Nah, kalau menjadi dia insya Allah kita mamah. Jangan kalau ada orang ngobrol tuh hanya sekedar menjadi kita aja. Saya nggak begitu. Saya bukan saya. Tapi kita lagi berkomunikasi sehingga kita berdua, bertiga, berlima, bertujuh. Gitu. Di antara mereka yang akan mendapatkan rahmat Allah ketika dia mampu untuk bisa memahami. Jangan sekedar minta untuk dipahami. Kira-kira yang lebih banyak minta untuk dipahami itu ibu-ibu atau bapak-bapak? Alhamdulillah itu sudah paham. Gitu ya. Ya gak apa-apa ya, karena memang itu kan fitrah ya. Dan insya Allah juga suami akan mendampingi dengan baik. Ya, supaya bisa menjadi pasangan yang pasangan yang sakinah mawadah warahmah, sehidup sesurga. Gitu ya, bareng bersama. Gitu ya kurang lebih ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan kali ini mampu untuk bisa menggugah kita memaknai tentang hakikat kemerdekaan. Dan mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang merdeka dengan sebenar-benarnya kemerdekaan yang membuat kita merdeka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya dengan kemerdekaan itu memasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa kami. Ampunilah segala kesalahan kami. Ya Allah, telah banyak begitu kekurangan yang ada pada kami.
Begitu banyak aib yang ada pada kami. Kalau tidak Engkau ampuni dan Engkau tutupi, maka kami menjadi hamba yang hina ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan pada kami di tengah kekurangan yang ada pada kami ini untuk terus memiliki semangat menghiasi kemerdekaan bangsa kami ini dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Fahamkan pada kami bahwa menjaga amanah kemerdekaan adalah amanah terbesar yang Kau berikan pada kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu dewasa secara keimanan, agar kami terus berinisiasi, mampu untuk terus keinginan membuat kebaikan bukan hanya sekedar untuk kami pribadi, tapi untuk bangsa dan negara ini. Dan mudah-mudahan di antara amal-amal yang mampu untuk kami banggakan di hadapan-Mu ya Allah, karena kami dalam hidup ini mampu untuk bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.